Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Perdana Surahyanto, NIM 2024 10 10 30 22. Saya dari kelas Sistem Basis Data G. Nah, di sini saya akan menjelaskan membahas tentang modul 11, yaitu materi web dan juga agregat. Nah, di sini ada beberapa soal yang harus dibahas. Yang pertama mengenai materi web. Nah, itu where column string dan numerik. Nah, kita diminta soalnya untuk menampilkan customer yang berasal dari browser. Nah, yang sebelum ini kita menggunakan database yang Nodewin yang kemarin sudah dipakai. Nah, kita diminta untuk menampilkan customer yang berasal dari Brasil. Nah, untuk ini adalah select bintang. Jadi semua kita tampilkan semua data dari tabel customer tapi yang berasal dari negara Brasil. Jadi where country sama dengan Brasil. Lalu jika kita run execute, nah maka di sini semuanya akan berasal dari Brasil country-nya, customer-nya. Gitu. Lanjut, tampilkan produk yang tidak diproduksi lagi atau yang discontinued. Nah, sama select bintang semuanya, kita tampilkan semua dari tabel produk di mana produk yang tidak diproduksi lagi. Kita execute, dan maka hasilnya akan seperti ini. Jadi ini adalah nama-nama produk ID, star data-data, kolom-kolom produk yang sudah tidak diproduksi lagi. Itu. Lalu lanjut nomor 8, diminta untuk menampilkan ID, nama perusahaan, alamat lengkap perusahaan yang berasal dari luar Kanada, jadi yang berasal dari luar negara Kanada. Nah, lalu kita select customer ID, kita ambil beberapa kolom saja, kita aliaskan dengan ID, company name kita aliaskan dengan nama perusahaan, lalu alamat. Nah, address ini kita gabungkan dengan tanda pisah koma, lalu country, city, dan address kita aliaskan menjadi alamat perusahaan dari tabel customer. Lalu where country tidak Kanada. Nah, di sini tanda ini merupakan diartikan sebagai tidak sama dengan, atau jadi bisa diartikan sebagai yang berasal dari luar Kanada, seperti itu. Lalu kita run, nah maka hasilnya akan seperti ini. Nah, selanjutnya yang B yaitu untuk new card dan left. Nah, kita diminta untuk menampilkan supplier yang nama perusahaannya mengandung kata LTD. Jadi mengandung nama perusahaannya itu mengandung tulisan atau huruf L, T, dan juga D. Nah, lalu jadinya adalah select bintang from supplier where, di mana company name ini I like. Nah, di sini I like di sini digunakan untuk membuat perintah apa yang ingin kita tampilkan. Jadi diberikan sebuah parameter, yaitu parameternya adalah LTD ini tadi. Nah, tanda persen di sini yaitu diartikan bahwa di LTD ini tidak harus di paling kiri atau di paling kanan. Jadi yang penting ada kata-kata LTD di dalam nama perusahaannya. Oke, coba kita run. Nah, maka hanya akan ada nama perusahaan yang mengandung kata LTD saja yang ditampilkan. Seperti itu. Lanjut yang nomor 7, menampilkan employee yang huruf pertama atau first name-nya lebih kecil dari huruf pertama last name-nya. Menggunakan tanda lebih kecil. Di sini select from employees where first name lebih kecil dari last name.
Lalu coba kita run. Nah, maka hasilnya akan seperti ini. Jadi nama dari first name-nya itu akan lebih kecil dari last name. Itu huruf pertamanya misalnya. Jadi huruf paling kiri, abjad paling kiri itu lebih kecil dari abjad yang dari last name-nya seperti itu. Yang nomor 8, kita diminta untuk menampilkan supplier yang huruf depan company name dan contact name-nya sama, jadi menggunakan tanda sama dengan. Lalu select bintang from supplier where left, jadi paling kiri kita gunakan nama yang paling kiri, huruf yang paling kirinya itu sama gitu. Lalu kita execute. Nah, maka ini akan keluar seperti ini. Jadi company name dan juga contact name-nya adalah sama, huruf yang paling kiri yaitu 1 M dan juga M. Yang selanjutnya adalah menampilkan yaitu where kolom bertipe tanggal. Nah, menampilkan employee yang masuk perusahaan setelah 10 Desember. Nah, jadi setelah, jadi lebih besar dari tanggalnya ini. Kita gunakan format seperti ini, tahun, bulan, lalu tanggal. Jadi select bintang from employees where year date. Nah, jadi year date ini tanggal atau data mereka masuk sebuah perusahaan, para employees ini. Lalu coba kita execute. Nah, maka yang keluar adalah di mana yang year date-nya ini lebih besar dari ini, jadi 1992. Itu. Jadi yang nomor 7, menampilkan order dalam jangka waktu antara pemesanan dan pengiriman lebih dari 10 hari. Jadi lebih dari 10 hari, lebih besar. Misalnya bintang from order where extract, jadi kita extract, kita ambil day-nya, harinya, itu. Lalu coba kita execute. Nah, ini jadi ship date dan order date-nya ini dalam jangka waktu pengirimannya lebih dari 10 hari. Itu jarak antara tanggal order date dan juga ship date ini. Itu. Yang keempat, yang selanjutnya adalah menggunakan or. Tampilkan produk yang discontinued atau yang stoknya sama dengan 0. Jadi select bintang from order from product where unit in stock sama dengan 0 atau or discontinued sama dengan 0. Jadi menampilkan yang unit stoknya 0 dan juga discontinued-nya dan juga discontinued yang 0 seperti itu. Nah, di sini kita lihat jika unit price-nya ini tidak 0, maka discontinued akan 0. Namun, jika discontinued ini tidak 0, maka yang di unit stock ini sama dengan 0. Jadi, mereka itu saling mencari mana yang unit stock 0 dan juga discontinued 0. Nah, itu maka akan ditampilkan seperti itu. Selanjutnya adalah menampilkan produk yang reorder levelnya kurang dari 10 atau stoknya lebih dari 100. Nah, menggunakan pindah or lagi, select bintang from product where order level kurang dari 10 atau unit stoknya ini lebih besar dari 100. Jadi mencari data yang order levelnya ini kurang dari 10 dan juga unit stoknya ini lebih dari 100. Nah, maka hasilnya akan seperti ini. Nah, selanjutnya, yang nomor selanjutnya adalah menampilkan nama, masa kerja, serta usia employee yang berasal dari yang bekerja lebih dari 35 tahun atau usianya yang lebih dari 60 tahun. Jadi select dulu, kita tampilkan namanya, nama first name dan juga last name, kita aliaskan nama lengkap, selanjutnya kita ekstrak tahunnya, mereka year date, jadi mereka mulai bekerja, dan birthday. Nah, masa kerja, kita aliaskan masa kerja dan juga kita ekstrak umur mereka. Lalu dari tabel employee, di mana ekstrak ini tadi lebih besar dari 35, jadi yang masa kerjanya lebih besar dari 35, atau ekstrak tahun usianya lebih dari 60 tahun. Lalu jika kita execute,
Nah, seperti ini. Jadi hanya akan mencari masa kerjanya yang lebih dari 50 tahun, 35 tahun, dan juga usianya lebih dari 60 tahun saja. Selanjutnya, menampilkan employee yang tinggal di London, Seattle, dan juga Tacoma. Gunakan perintah in. Nah, di sini select bintang from employees, where city in. Nah, kita select city from employees lagi. Kita panggil tabel kolom city. Nah, kolom kotanya dari tabel employee, di mana city itu sama dengan London, atau city itu di Seattle, atau city itu di Tacoma. Lalu jika kita execute, nah maka data ini hanya akan mencari nama-nama pekerja yang tinggal di Seattle, Tacoma, dan juga London. Nah, selanjutnya yaitu menampilkan order yang terjadi setelah 25 Desember 1996 yang harus dikatakan paling lambat 20 setelah order. Nah, select bintang from order, where order date lebih besar lebih besar dari tanggalnya tadi, dan kita ekstrak harinya yang harus dikatakan paling lambat 20 atau kurang dari 20 gitu. Kita execute. Nah, maka hasilnya akan seperti ini. Nah, kita tampilkan produk discontinue yang stoknya ini masih lebih dari 0. Ya, jadi unit stoknya ini lebih dari 0, dan juga discontinue lebih dari 0. Lalu kita execute. Nah, maka hasilnya akan seperti ini. Jadi unit stoknya yang lebih besar dari 0, dan juga yang discontinue ini lebih besar dari. Menampilkan produk yang ID-nya genap dan harganya di atas $5. Nah, lalu value-nya adalah select bintang from product, where product persen 2. Jadi dibagi, jika di modulus 2 ini sama dengan 0, dan unit price-nya ini lebih besar dari 5. Dan jika kita execute, nah maka akan keluar nama-nama produk dengan ID-nya yang genap dan juga unit price-nya yang lebih dari 5. Gitu. Menampilkan produk yang harganya 5 sampai $10 menggunakan tinta Batman. Nah, select bintang from product, where unit price Batman 5 M 10. Jadi menggunakan 5 sampai $10 menggunakan Batman ini harus ada M di antara 5 dan juga 10-nya, di antara dua value-nya, seperti itu. Jadi jika kita execute, nah maka dia akan menampilkan produk yang harganya di kisaran antara 5 sampai $10 saja. Begitu. Lalu kita yang selanjutnya adalah gabungan M dan OR. Tampilkan order yang terjadi setelah 25 Desember 1996 yang harus dikapalkan 20 sampai 30 hari setelah pemesanan. Ya, jadi select bintang from order, where order date lebih besar dari tanggal yang telah tadi 25 Desember 96. Lalu kita ekstrak die-nya, di mana yang harus dikapalkan ship date dari order date 20 sampai 30 hari. Nah, batch 1 20 and 30. Lalu jika kita execute, ya dia akan ordernya akan ditampilkan setelah 25 Desember 1996 gitu. Juga ship date-nya ini antara order dan juga ship date-nya ini menampilkan antara 20 sampai 30 hari setelah pemesanan. Yang selanjutnya adalah menampilkan orders yang harus dikirim ke Brasil atau Italia pada tanggal 25 Desember 1996 sampai 25 Desember 1997. Select bintang from orders, where ship country, jadi ship country dikirim ke negara apa, in
select ship country from tabel order, di mana ship country-nya ini sama dengan Brasil atau ship country-nya ini sama dengan Italia. Dan required date-nya harus dikirimnya itu batch dari tanggal 25 Desember 96 sampai 25 Desember 97. Nah, kita execute. Nah, maka required date-nya adalah yang lebih dari 96 antara 96 25 Desember 96 sampai 25 Desember 97. Lalu untuk SIM country-nya hanya ada negara Brasil dan juga Italia saja. Nah, selanjutnya yang terakhir, tampilkan employee dari settle atau New York yang berusia 50 sampai 60 tahun. Jadi kita menampilkan pekerja atau employee di mana yang tinggal di kota Seattle atau kota New York dan umurnya ini berusia 50 sampai 60 tahun. Lalu coba kita execute. Nah, maka hasilnya tidak ada. Jadi tidak ada data yang memenuhi persyaratan ini. Nah, lalu selanjutnya adalah fungsi agregat. Yang pertama adalah count, yaitu menampilkan banyaknya customer yang pernah dilayani oleh employees yang bernama Janet Leverling. Nah, dia satu customer dilayani berkali-kali, maka cukup dihitung satu customer. Nah, lalu query-nya adalah seperti ini. Jika kita execute, maka dia hanya akan menghitung berapa banyak yang sudah dilayani oleh Janet Leverling, seperti itu. Selanjutnya, menampilkan banyaknya pengiriman yang dilakukan oleh Federal Shipping. Nah, dengan tujuan Jerman dan Prancis. Jadi hanya akan dihitung menggunakan perintah count. Nah, maka hasilnya akan ini, banyaknya pengiriman. Nah, lalu menggunakan min dan max, menampilkan selisih harga yang termahal dan termurah dari produk-produk yang disuplai oleh exotic liquid. Nah, jadi yang disuplai oleh dari exotic liquid. Nah, query-nya adalah seperti ini. Kita execute, maka max dari unit price dikurangi min dari unit price dari produk di mana supplier ID-nya ini sama dengan 0. Nah, selanjutnya menampilkan rata-rata harga termahal dan juga produk termurah yang dikapalkan oleh SPD Express. Nah, kodenya seperti ini. Jika kita execute, nah akan keluar rata-rata. Gitu. Selanjutnya adalah sum dan average, menampilkan rata-rata barang berjenis beverage dan yang pernah dibeli oleh Grandma Kelly Homestead. Jadi yang pernah dibeli oleh ini, customer ini. Company name. Nah, dan query-nya adalah seperti ini. Nah, tidak ada yang memenuhi syarat yang telah diberikan. Jadi tidak ada barang yang berjenis beverage yang pernah dibeli oleh Grandma Kelly Homestead. Itu selanjutnya adalah menampilkan rata-rata masa tunggu antara order date sampai pengiriman dalam satuan hari. Jadi kita select average, ekstrak harinya dari ship date dan order date. From country-nya itu Brasil. Lalu kita execute. Nah, maka akan rata-rata masa tunggunya akan keluar 6,9 sekian. Lalu menampilkan rata-rata dan standar defisiensi harga barang bertipe kondimen. Nah, menggunakan STDDEV underscore pop. Nah, seperti ini adalah query-nya. Lalu kita execute. Nah, hasilnya akan seperti ini. Nah, selanjutnya select into, di mana kita membuat query untuk memasukkan semua order yang ditangani oleh employee, di mana yang ada di employee UK dan tabel order UK. Nah, di sini kita membuat tabel baru. Nah, di sini saya sudah membuat, ini adalah query-nya. Nah, lalu kita coba lihat dari tabel order UK-nya. Nah, maka akan ada seperti ini. Ini adalah hasil dari pembuatan menggunakan order select into. Nah, selanjutnya adalah membuat perintah SQL dan menyeting kolom employee ID dan pada order USE menjadi foreign key yang merujuk pada employee ID
di tabel employee USA. Nah, saya sudah membuat tabelnya. Ini adalah query-nya adalah seperti ini. Nah, lalu setelah itu kita buat foreign key-nya. Foreign key dari employee ID pada tabel order USA menjadi foreign key yang merujuk pada employee ID pada tabel employee USA. Nah, seperti ini. Jadi untuk membuat foreign key tadi, ini sudah kita lihat tabelnya. Nah, ini menjadi primary ID dari order ID pada tabel order USA dan juga employee ID. Nah, seperti itu. Nah, itu tadi sekian dari pembahasan modul 11 dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Dari Taufik Walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.